Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Melanjutkan materi pengolahan data berkomputer. Seperti pertemuan sebelumnya, di tutorial sebelumnya kita sudah mengupas atau menguraikan mengenai bagaimana cara memformat atau membuat form ya, form dari 104 DI 104 ya. Nah, seperti yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa setelah form itu selesai dibuat, maka akan ditindaklanjuti dengan penghitungan dari data yang Anda peroleh di lapangan. Baik, langsung kita melihat ke materi. Nah, kalau kita lihat hasil hitungan koordinat poligon ini sudah saya isi semua. Nah, maksud saya kenapa ini sudah saya isi, cuman untuk menyederhanakan supaya tidak terlalu berpanjang lebar saya menyampaikan, dan akan saya tunjukkan dengan formula-formulanya. Itu saja prinsipnya. Nah, seperti telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang kemarin, bahwa data asli dari isian ini atau data yang Anda perlu di lapangan itu sebenarnya yang saya kasih warna kuning ini saja. Jadi mulai dari kolom B, C, D, kemudian kolom HIJ, terutama yang baris H19, I19 dan J19, kemudian kolom L ya, di sini L mulai L19 sampai dengan L27, dan terakhir koordinat dari X dan Y ya, di kolom H dan R ada di H18 dan R18. Ini sebenarnya data awalnya ada di sini. Sehingga kita harus mengisi isian ini yang masih saya kasih putih ini. Ya. Nah, untuk mengisi dari sekian ini ya, itu tidak serta-merta pasti urut. Kalau di awal memang dari sini ya, dari kolom E, tapi ke belakang nanti kadang kita bolak-balik ya, jadi ke belakang dulu, kemudian baru ada yang kemudian ke kolom depannya, dan seperti itu kurang lebih. Baik, kita mulai. Anda sudah punya posisi alat Anda mulai dari posisi 1, 2, 3, 4, 5 kembali ke 1. Ini nomor alat Anda ya. Kemudian berdasarkan hasil data atau perolehan data Anda di lapangan, Anda peroleh data ini ya. Ini yang kuning ini, enggak usah perlu saya bacakan kan, Anda bisa lihat. Setelah Anda peroleh ini, yang pertama Anda kerjakan adalah kolom E ya. Dalam hal ini yang pertama adalah E20 ya, sel E20. Apakah di kolom ini? Di kolom ini adalah Anda ya merubah atau mengubah sudut ukuran ini dari yang bentuknya derajat, menit, detik ditransformasi atau dipindahkan atau digantikan, diubahlah begitu ke dalam bentuk desimal ya. Caranya seperti apa? Nah, sekarang tinggal saya klik aja di sini. Nah, ini ya, formulanya ini sama dengan dolar B20 di sini ya, ditambah dolar C20 dibagi 60 ya kan, menit, karena menit ya kan, 1 jam ada 60 menit, ditambah dolar D20 ya per 360
Kenapa? Karena detik 1 jam ada 3600 detik. Nah, begitu. Kemudian saya enter. Nah, dari bentuk 110 derajat, 41 menit, 8,75 detik, ketika didesimalkan menjadi 110,686. Inilah hasilnya. Oke. Setelah hasil itu ketemu, ya, misalkan ini saya hapus aja ya, saya hapus, sorry, saya pindah, ini saya hapus dulu sebentar, saya hapus, ya kan. Ini kalau sudah ketemu satu ini kita tarik, nah langsung semua bisa menyesuaikan, masing-masing sel yang di bawahnya menyesuaikan dengan sel yang sudah ada rumus di atasnya. Oke, berarti dengan demikian untuk sel E22 ini, ya, E22 ini sampai dengan E28 sudah terisi menyesuaikan dengan sel E20. Oke. Nah, setelah ini ketemu, langkah berikutnya adalah menghitung. Menghitung apa? Menghitung dalam arti maksud saya menjumlahkan. Menjumlahkan yang mana? Menjumlahkan angka-angka ini. Di mana posisinya? Kita tempatkan di sini. Nah, coba kita double klik. Nah, sama dengan sum E20 sama dengan E29. Nah, ya kan? Nah, ketemulah angka itu di sini. Oke, bisa dipahami saya. Nah, setelah Anda temukan ini atau setelah Anda memformulasikan yang di kolom di E ini, langkah berikutnya adalah ke kolom G, kolom ini, ya, ke kolom G. Formula di sini ini fungsinya untuk menghitung besarnya koreksi hasil bacaan setiap titiknya, ya, setiap titiknya, ya. Karena di sini ada 5 buah titik, maka di sini 5, ya, dikurangi 2, ya. 2 itu kan ada depan, ada awal, ada belakang, sehingga 2 di sini maksudnya, ya. Seperti ini. Anda ikuti saja nanti formulanya, nanti saya berikan soft copy-nya untuk Anda coba-coba, ya. Tapi yang jelas formulanya seperti ini. Nah, ketika di sel G20 itu ini berdasarkan formula yang Anda buat ini sudah ketemu angkanya, ya. Di bawahnya pun sama, tinggal tarik lagi. Nah, temu. Sehingga untuk G selesai. Ya. Untuk G selesai. Setelah G selesai, kita pindah ke kolom F. Kolom F. Kolom F ini fungsinya, saya hanya bicara inti-intinya saja ya. Nanti kalau bicara teoritisnya, nanti tolong ditanyakan ke dosen ilmu kurtanah. Tapi saya hanya membicarakan inti dari apa yang setiap sel harus Anda cari, sehingga saya tidak mengupas lebih lanjut mengenai teori ilmu kurtanah. Baik, untuk di kolom F ini fungsinya untuk mengubah hasil penghitungan, ya, di G ini, koreksi ini, ya kan, ke dalam bentuk detik, ya. Sehingga ketika kita bicara detik, 1 jam atau 1 derajat itu ada 3600 detik. Sehingga di sini, ya, ini kan, nah, G
G20 ini ya kan sama dengan dolar G20 dikalikan dengan detiknya 1 derajat 3600 detik. Nah, tinggal dikalikan. Ini dikalikan ya. Inilah hasilnya 1,66. Ini pun sama, Anda tinggal mengcopy ke bawahnya. Selesai, ya kan? Berarti A, B, C, D, E, F, G Anda sudah terisi. Ya. Mudah kan? Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya kita ke K. Nah, ya kan? Langsung K. Nah, ke K ada di sini. Kolom K. Ya kan? Ini belum, langsung ke K dulu. Di K ini adalah untuk di baris ini lah ya, di baris yang ke 8 ini ya, K8 mulai dari ini K8 ini. Fungsinya merubah ya dari sudut ini ya ke dalam bentuk desimal ya, sehingga formulanya adalah nih, mulai dari H I J ya kan, H I J inilah yang kita formulasikan. Anda cermati aja di sini H I J. Tentunya supaya tidak lari kita berikan tanda dolar. Inilah hasilnya ya, dari bentuk derajat menit detik kita ubah menjadi desimal ya. Kemudian ya, untuk selanjutnya ya, untuk yang sel K21 ya, ini agak berbeda dengan yang ada di atas ya, karena di sini pun belum ada, ini masih kosong. Oleh karena itu kita balik ya, kita balik yaitu menghitung besarnya sudut azimut menggunakan sudut azimut awal ya, sudut azimut awal ditambah dengan sudut bacaan ditambah dengan koreksi sudut bacaan. Nah, modulo di sini fungsinya adalah untuk menghitung sisa pembagian dari sel-sel di sini. Ini rumus yang di K21 ini agak berbeda dengan yang ada di K19. K19 seperti ini ya. Nah, kalau yang di K21 adalah ini. Coba kalau kita klik. Nah, kita mengambil dari sini. Desimal ini kita ambil. Desimal di sini kita ambil, ya kan? Kemudian kita koreksikan di sini. Sehingga hasilnya adalah nah, ini. Coba Anda lihat. K21 di sini, ini K21, ini E. Nah, ya kan? Ini E. Ya kan? Ini G. Nah, ini G kan? Nah, ini E lagi, ini G lagi. Ya. Setelah ini ketemu di K21 ini sama juga, tinggal ditarik. Nah, kalau misalnya ini saya hapus dulu, kalau nggak percaya ini saya hapus ya, 0 semua kan. Saya klik di sini formula yang sudah ada, saya tarik. Ketemu. Nah, begitu kurang lebihnya. Jelas ya? Kalau kurang jelas dicek lagi. Nah, setelah ketemu ya yang ada di K ini, di kolom K ini, langkah berikutnya ya adalah kemana kira-kira? Ke H, betul, ke H sini. Ini sudah ketemu ya kan, berdasarkan dari hasil ini tadi kan, coba Anda cermati. Kemudian kita rubah, ini yang desimal, sekarang kita rubah menjadi ke sudut jurusan derajat menit detik
Gimana caranya? Nah, dari sini ya, kita lihat ini. Hasil ini udah angka ya. Saya klik di sini, saya double klik. Kita gunakanlah integer. Integer dalam kurung dolar K21 ya. Dari yang desimal ini diubah menjadi derajat terlebih dahulu. Saya enter, ketemulah derajatnya. Demikian juga untuk menitnya. Dari mana? Juga acuannya dari K21 nih, dan H21 ya. Pernah kan kita kupas ini? Nah, ini kita gunakan lagi integer. Saya enter, dah ketemu 74 derajat 41 menit, detiknya ada di sini. Nah, ini formulanya ya. Ketika desimal 74,68622 ini dirubah ke dalam bentuk detik, hasilnya adalah 10,4 detik. Ini hasilnya. Kalau sudah ketemu ya, tinggal tarik aja. Coba ini kita coba ya. Kita coba, saya del dulu. Ini kita tarik bawah. Nah, ketemu kan? Nah, seperti itu. Jelas? Kalau belum jelas, coba diulang-ulang ya. Anda ulang-ulang bagaimana memposisikan masing-masing formula untuk sel ya. Setelah H sudah, I sudah, kemudian J sudah. Setelah itu kita kemana ya? Setelah ini sudah ya kan, setelah ini sudah, sekarang kita ke L, yaitu sini L37. L37 ini merupakan hasil penjumlahan dari ini. Nah, coba Anda, saya double klik sum ya kan, L19 sampai dengan L29. Inilah hasilnya ya. Ini total kan dari ini dijumlah, ketemulah sekarang L37. Dari L sekarang kita ke M ya. Kita ke M, kita cari D sin alfanya berapa meter. Ketika mencari sin alfa, nah formulanya pun juga sama, sin sama dengan sin dalam kurung dolar K19, berarti yang di sini desimal dari sini ya kan, acuannya kali pi per 180 derajat maksudnya, kurung tutup kali dolar L19 di sini. Ketemulah angka ini ya. Nah, saya enter. Ini ketemu, maka ini pun harus Anda copy. Misalnya saya hapus. Ini udah ketemu kan? Saya tinggal tarik. Nah, selesai. Berarti untuk M selesai. Nah, kemudian setelah M selesai, kita ganti ke N di sini ya. Apa formulanya? Nah, Anda tinggal bisa lihat di sini. Untuk mencari N ini ya, sama dengan dolar L19 ya dibagi dolar
L $37 ini ya, sehingga ini yang diacu ya kan, dikalikan nih $M37 nih, sehingga ketemulah angka ini. Ketika sudah ketemu di kolom N yang paling atas ya, N keberapa ini coba kita lihat, N19 ini udah ketemu. Ini kan biasanya kosong nih, sebenarnya masih kosong. Anda sama juga, kopikan aja. Nah, selesai. Berarti untuk N sudah selesai ya. Oh iya, maaf, ini tadi ada yang kelupaan ya. Jadi angka-angka ini ya, angka-angka ini merupakan penjumlahan. Nah, mulai dari sini sebentar ya, maaf kayak kelupaan. Ini N tadi, jadi mulai dari L, M, N ini yang ada di posisi L37, M37, N37 ini merupakan hasil penjumlahan dari angka yang ada di atasnya dalam satu kolom ya. Maaf, saya tadi kelupaan. Nah, setelah ini ketemu, sekarang ya N, kita kembali ke tema sebelumnya, ke tema awal N ini ya. Setelah ketemu, kita kemudian ke O ya, ke O itu sini, kolom O. Kita mencari cos alfanya, D cos alfanya. Formulanya adalah sama dengan cos dalam kurung buka dolar K19. Nah, acuannya kembali ke K19 ini ya. K19 kali pi per 180 derajat kalikan L19. L19 adalah mana? Ini. Nah, dari situ maka, dari formula itu maka ketemulah angka ini. Kalau sudah ketemu yang paling atas, misalnya ini belum ada ya, misalnya ini belum ada, maka formula ini tinggal Anda tarik. Dah, temukan, Anda copy-copykan. Nah, setelah O ini ketemu ya, O ini ketemu, kita beralih ke P ya, ke P. P di sini P19. P19 formulanya adalah ini. Sama dengan dolar L19 dibagi dolar L dolar 37. Ini ya, L37 kalikan dolar O dolar 37, sehingga ketemulah angka ini. Kalau sudah ketemu tinggal tarik saja, dikopikan formulanya, ketemu. Ini pun formulanya adalah penjumlahan ya kan. Kemudian di O juga, di kolom O ini O37 merupakan hasil penjumlahan dari ini ya. Sudah, berarti mulai dari kolom A sampai dengan P sekarang sudah ketemu. Tinggal ada dua kolom saja, yaitu H dan R. Kalau kita bicara masalah atau kolom H dan R ya, kita isi terlebih dahulu kolom H-nya. Ini data awalmu ya, data perolehan di lapang, nggak ada rumusnya kan ini 1000, ini 1000 karena ini data lapangmu. Nah, bagaimana rumus di bawahnya? Rumus di bawahnya atau di sel H20 ini adalah sama dengan dolar H18 berarti yang ada di atasnya ditambah dolar M19 di sini ya kan, ditambah ya N19 ada di sini, sehingga ketika formula ini sudah jadi tinggal Anda enter lagi. Misalnya ini belum ada lah, misalnya ya belum ada, tinggal saya tarik
Udah kan? Sama kan? Nah, kemudian setelah V, Anda ke R. R-nya adalah di sini. Di R18 ini adalah data lapangmu, sedangkan data untuk R20 merupakan penghitungan dari sini, dari formula ini. Sama dengan dolar R18 plus dolar O19 plus dolar P19. Ya, ini. Nah, dari sini. Ini yang berperan adalah ini, 3 sel ini, ya. Kemudian saya enter, udah ketemu kan ini, misalnya ini belum ada lah, misalnya ini belum ada, misalnya biasanya kan gitu kan, karena Anda baru memformulasikan satu sel. Untuk sel di bawahnya Anda tinggal menarik. Nah, selesai. Nah, untuk ini P33 merupakan hasil dari hasil perhitungan masing-masing jarak D sin alfa, kemudian Kx D cos alfa, Ky ini Anda hitungkan, ya. Anda perhitungkan terutama dari jarak di sini, dari kolom L, ini ada L kan, ini coba kita lihat L, ya, square root N, ya, kemudian P. Nah, 3 kolom ini masing-masing yang berperan. Kalau misalkan Anda mau tahu kenapa bisa seperti itu konsepsi pengukurannya, nanti sekali lagi saya sampaikan, itu merupakan ranahnya dosen ilmu ukur tanah. Oleh karena itu nanti silahkan ditanyakan pertanyaan ini. Kalau saya di materi pengolahan data berkomputer ini hanya menyampaikan sebatas bagaimana memformulasikan ke dalam sebuah sel Excel, itu saja ya. Jadi mohon dimaklumi saya tidak mengupas terlalu banyak mengenai filosofi dari ilmu ukur tanah, tetapi saya hanya menyampaikan bagaimana cara mengisi atau memformulasikan data hasil penghitungan Anda. Mohon dimaklumi ya, dan bisa dimengerti semuanya. Demikian untuk pengisian DI 104 itu. Nah, kemudian tolong Anda datamu ini, ya, data setelah Anda mencoba nanti hasil penghitunganmu, jangan sampai hilang datamu, karena untuk transformasi ya, mungkin, atau mungkin Anda plotting koordinat, ini bisa Anda gunakan, ya, ini bisa Anda gunakan. Nah, penghitungannya seperti ini, nanti juga saya sampaikan juga nanti, atau nanti Anda bisa lihat ini soft copy dari sini untuk di plottingkan di AutoCAD. Jadi dari data Excel ini nanti bisa diplotkan langsung ke dalam AutoCAD, ya. Seperti apa bentuknya? Nah, untuk itu saya sudah menyampaikan pada dosen berikutnya, nanti setelah kita selesai meet akan disampaikan dosen yang lain, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di pengisian belangko DI 104 ini. Mengingat isian ini butuh butuh ketelitian, maka tolong Anda perhatikan setiap formula dari masing-masing kolom dan sel baris, bagaimana formulanya, jangan sampai kurang, misalnya kurang detik atau kurang apa, atau misalnya kurang spasi, atau misalnya kurang tanda. Itu mohon diperhatikan, karena begitu formula itu tidak sesuai, maka formula yang Anda buat itu tidak akan bisa mengeksekusi angka-angka yang Anda peroleh, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ketika Anda melihat angka seperti ini, tolong formula ini benar-benar dicermati. Titik, koma, kali, bagi harus cermat. Tanda
tanda dolar, kemudian kolom berapa, baris berapa. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Karena itu merupakan ciri khas dari Excel. Ketelitian adalah salah satu hal menunjang hasil yang terbaik, angka yang terbaik yang dapat Anda peroleh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.